akan mendapatkan santunan kematian, layanan ambulan, bantuan kitan atau sunatan untuk anak relawan, bantuan mendapatkan beasiswa, konsultasi KDRT dan perlindungan anak, layanan konseling narkoba, ada layanan konsultasi hukum, pendampingan layanan publik, pelatihan peningkatan SDM, pelatihan peningkatan keterampilan, serta layanan rumah aspirasi. Yang mana semua manfaat ini hanya bisa didapatkan apabila, jadi saya sudah 43 tahun di Kelapa Gading. Jadi sedikit banyak sudah tahu seluk-beluk. Oke, teman-teman Orchid kembali hadir. Kali ini gue masih di segmen Ruta Aman, Ruang Temu Anak Muda Nusantara. Senang sekali sore hari ini gue bertemu dengan salah satu jagoannya Gerindra nih teman-teman. Kalau kemarin kita udah ke jagoan Gerindra yang perempuan ya teman-teman. Hari ini kita versi laki-lakinya nih. Luar biasa. Lu pasti udah agak nggak asing ya kalau ngelihat sosok yang di samping gue nih, khususnya untuk masyarakat Kelapa Gading ya. Pasti udah sangat familiar nih karena fotonya ada di mana-mana nih. Cuma tak kenal maka tak tuntuang. Kita kasih kesempatan dulu nih buat Abang Da kita kenalan nih. Ya. Abang David izin dikenalin dulu nih secara personal atau secara garis besar Bang David. Garis besar aja dulu ya. Boleh dong. Ya, salam semua. Nama saya David Raharja. Saya Partai Gerindra, kebetulan saat ini sebagai calon anggota legislatif caleg untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, utamanya Dapil 2, yaitu melingkupi Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Kebetulan saya dapat nomor urut 4, sesuai dengan yang saya buat ini. Ya, David Raharja, Partai Gerindra, nomor urut 4. Itu perkenalan singkat aja. Kenapa saya memilih Dapil Cilincing, Koja, Kelapa Gading? Tentu ada alasan. Karena saya lahir, saya dibesarkan, saya tinggal di Kelapa Gading. Wih, luar biasa kawan-kawan. Jadi istilahnya apa itu? Bukan tuan rumah, tapi Akamsi kalau kata Akamsi ya, Akamsi anak kampung sini. Yoi. Atau ya warga asli Kelapa Gading. Jadi saya kelahiran tahun 80, usia saya saat ini 43. Jadi saya sudah 43 tahun di Kelapa Gading. Jadi sedikit banyak sudah tahu seluk-beluk Kelapa Gading. Makanya saya mencalonkan sebagai anggota legislatif dari wilayah Kelapa Gading, di mana saya merasa mengetahui banyak tentang kultur, tentang kebiasaan warga yang ada di Kelapa Gading. Itu luar biasa teman-teman. Ini baru awal-awal aja kita udah lihat ya, konkret sekali nih calon kita satu ini. Udah 43 tahun ya di Kelapa Gading. Artinya tuh dari Gading mulai banyak rawannya sampai sekarang dari banyak rawa sampai dari mall dulu itu cuman Kelapa MKG 1. Dulu MKG 1, sekarang sampai sudah MKG 5. MKG 5 udah ada MOI juga. Ada MOI, ya. Luar biasa. Jadi makin tertarik nih pembahasan kita teman-teman. Kalau udah bicara asli Cikoding kan, kita harus tahu lebih jauh kan. Keasliannya tuh sejauh mana gitu kan. Ya. Bang David, ini manggil Bang enjoy ya, santai ya. Boleh, karena kan saya lahir di Kelapa Gading, di Jakarta ya. Jadi orang Betawi kan, lahir di Jakarta. Boleh dipanggil abang, boleh. Atau karena saya ada keturunan Chinese-nya juga. Ada yang panggil Ko? Ada yang panggil Koko, Ko David, ada juga. Terus papa saya juga karena dari Jawa, ada yang panggil Mas David campuran juga. Jawa. Emang serba bisa ya nama Mama David saya itu? karena dari Sunda, jadi ada yang panggil AA. Ada panggil juga. Ada juga yang panggil AA. Ada David, panggil. Papi ada nggak yang manggil Papi? Papi nggak ada. Papi nggak ada. Kalau anak-anak saya manggil saya Dedi. Oh, Dedi. Jadi yang manggil AA ada A.
lagi di mana, Mas David di mana, Bang David di mana, Ko David di mana, ada. Jadi kita ini ya manggil apapun ya kita masuk lah. Iya harus dong, apalagi sekarang kan udah jadi caleg kan, udah bener-bener harus siap dipanggil oleh rakyat kan. Siap. Siap artinya mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, Bang David, tadi perkenalannya cukup menarik ya. Selain asli dengan apa tempat lahirnya, terus dapilnya juga sama. Itu menurut saya nilai plus ya teman-teman buat para caleg dan masyarakat ya. Bahwa persoalan hari ini kan memang banyak caleg yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ke dapil mana gitu kan. Ya, menurut tidak saya itu menguasai persoalan itu kan. Menurut saya persoalan. Tapi bukan berarti kita ngecilin mereka juga kan. Siapa tahu mereka memang datang sini karena dia tahu persoalan kita. Nah, tapi spesialnya Bang David karena udah 43 tahun nih di Kelapa Gading. Ini menurut saya udah harus kita bahas ya. Kenapa Bang David ini maju lagi? Kenapa saya bilang maju lagi? Karena menurut informasi kan Bang David sebelumnya maju ya, Bang. Ya. Tapi kita nggak mau bahas masa lalu karena kita anak muda harus bahas masa depan. Masa depan. Itu wajib ya Bang ya. Generasi emas 2045. Cocok sama Pak Presidennya ya. Luar biasa. Bang, ini banyak sekali Bang pertanyaan yang udah kita tulis ya. Ini berdasarkan hasil riset teman-teman. Ya kita mohon maaf kalau ini nggak maksimal ya teman-teman atau nggak mewakili semuanya. Tapi insya Allah ini secara garis besar pertanyaan ini cukup penting untuk dijawab oleh Bang David. Ya. Ada hal yang menarik nih dari yang sebelumnya. Biasanya saya pilih, terus Bang David jawab. Saya mau coba deh sebut angka terus saya bacain pertanyaannya biar lebih asik kali gitu kan. Biar nggak terkesan settingan gitu kan. Ya. Jadi Pak David mau pertanyaan nomor berapa nih? Ini lebih enak nih. Kita main challenge dulu ya kan. Oke, boleh karena ya? saya nomor urut 4. Ois. Nah, kita coba dari pertanyaan nomor 4. Nomor urut 4 teman-teman. Kalau kita lihat di sini nomor urut 4 ini cocok banget nih sama intro yang tadi. Apa gagasan untuk masyarakat Cikoding? Wah, luar biasa. Ini beneran nih ya. Apa gagasan untuk masyarakat Cikoding? Ya. Boleh dijawab tuh. Ya, karena saya memang mencalekkan atau caleg di Cikoding, ya tentu saya punya beberapa gagasan untuk warga yang utamanya ada di Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Ya, mulai dari program-program yang kita jalankan ya. Boleh saya sebutkan program? Boleh. Saya untuk pencalekan ini. Boleh dong. Jadi itu harus. Karena Pak Prabowo Gibran ini kan lebih condong ke warna biru saat ini ya. Gemoy biru. Ya. Jadi kita saya pribadi lagi menjalankan program pengecetan rumah warga, musola atau tempat-tempat nongkrong dengan warna biru. Kita siapkan catnya. Luar biasa. Revitalisasi rumah ya. Rumah. Khusus di cat. Iya, di cat untuk warga Cikoding. Nah, terus setelah itu kita juga ada program kartu asuransi. Kartu asuransi. Ya, semacam ini. Jadi kita ada menyiapkan kartu asuransi. Di sini ada pemegang kartu relawan. Di belakangnya itu ada tulisan akan mendapatkan santunan kematian, layanan ambulan, bantuan kitan atau sunatan untuk anak relawan, bantuan mendapatkan beasiswa, konsultasi KDRT dan perlindungan anak, layanan konseling narkoba, ada layanan konsultasi hukum, pendampingan layanan publik, pelatihan peningkatan SDM, pelatihan peningkatan keterampilan, serta layanan rumah aspirasi. Yang mana semua manfaat ini hanya bisa didapatkan apabila yang sudah bergabung menjadi relawan David Raharja. Wede. Luar biasa. Ini saya boleh tanya satu-satu nggak nih? Atau ya, boleh. Dasarnya pertama, tadi saya menarik tuh. Kenapa harus chatnya nih yang dirubah? Pak David ngelihat apa tuh? Atau punya dorongan apa tuh? Sehingga karena terpikirkan tuh program tadi tuh. Karena kemarin saat kita belusukan turun ke wilayah yang ada di Dapil, di Cilincing, Koja, Kelapa Gading,
Kelapa Gadingnya kalau nggak salah kemarin kita turun di Pegangsaan 2. Oh, daerah Di Kelapa Pegangsaan. Gading itu kan ada 3 kelurahan. Ya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat, dan Pegangsaan. Kemarin kita pas turun di Pegangsaan itu perbatasan dengan Sukapura, Cilincing. iya. Itu kita melihat banyak rumah ataupun apa ya, tempat tinggal lah ya. Oke. Warung-warung yang catnya udah usang. Iya. Udah usang. Nah, jadi ya akhirnya terbesit aja, terpintas untuk kita melakukan pengecatan. Itu udah terjadi atau baru mau dilakukan tuh? Sudah lagi berjalan. Per hari ini saya belum melihat laporan data tim saya, cuman sudah mulai berjalan. Data-data wilayah mana yang sudah mau dilakukan pengecatan sudah masuk ke kita. Itu ada beberapa kategori nggak atau persyaratan khusus nggak? Rumah mana yang harus dicek? Nah, syaratnya gampang. Jadi cukup kita melalui RT kita masuk, melalui Karang Taruna, melalui Budawis, ibu-ibu PKK, kita sosialisasikan program kita ini yang untuk pengecetan dengan warna biru. Nah, syaratnya setelah dicat itu harus mau ditempelin stiker ini. Stiker. Stiker yang kami ini warga ya sepakat untuk menangkan David Raharja. Ya walaupun kita nggak tahu ya orang nanti di kertas suara nyoblos, tapi kan minimal kita udah berusaha. Itu bentuk komitmen aja. Bentuk komitmen. Ya, jadi rumah yang sudah dicat kita wajibkan mereka untuk mau. Dari awal kita sudah jelaskan kalau rumah kalian mau dicat, warung kalian mau dicat, harus mau setelah dicat ditempeli stiker. Keren. Ya menurut saya itu bagus sih ya Bang David. Artinya Bang David menjalin kolaboratif ya sama sektor lingkungan ya, ada Karang Taruna, Dawis, RT RW. Walaupun ini segmennya politik ya, cuma teman-teman juga harus ngelihat sisi lainnya dulu kan. Tentu itu menurut saya udah kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Jarang loh ada orang kepikiran gitu atau aware lah ya ngelihat tembok yang udah usam ya gitu kan. Ya menurut saya itu langka ya, ide-ide gini udah langka loh asli Bang David. Saya baru temuin nih, mungkin teman-teman juga baru denger kali ya, ada caleg kepikiran ngecatin rumah warga gitu kan. Ya walaupun nanti di ujung Bang David sendiri juga udah ngomong kan, belum tentu dicoblos kan. Itu kan nurani lagi ya, hati ya. Yang penting kita sudah buktikan dulu, kita berbuat, kita berkontribusi, kita udah berusaha, kita berdoa, ya semua kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Pasti. Nah, itu Bang David targetnya berapa banyak tuh? Apa unlimited? Semua sebanyak-banyaknya rumah yang mau dicat ya. Kalau ada 100 rumah ya kita harus penuhin. Luar biasa. Ini bisa biru semua nih Cikoding. Bisa biru semua. Kita harapkan Cikoding ini nanti semuanya biru dan setiap rumah itu ada stiker saya. Asik. Luar biasa. Gue mau daftaran nih. Kebetulan rumah catnya juga udah agak kurang nih. Boleh. Yang penting lokasi rumahnya itu atau warungnya itu atau poskonya itu adanya di Cikoding. Wah, saya Koja. Oh, Koja boleh. Saya Koja. Kalau Badak Selatan saya. Ya boleh, RBS itu boleh. Kalau perlu satu RT itu dibiruin tuh. Dibiruin. Wah, keren sih menurut saya. Karena emang utara sama biru itu melekat. Melekat ya. Jadi warna kebanggaan tersendiri kan. Kita punya laut. Klub bola kita warnanya biru. Biru ya. Jadi memang udah melekat sekali. Makanya saya bilang ini keren sekali sih. Jarang loh dipikirin karena ini efeknya kemana-mana nih. Nggak hanya tentang Prabowo nantinya kan. Udah ikonik sendiri buat utara. Saya harap sih ini bisa dilestarikan lebih jauh Bang David. Siap. Bukan tentang politik aja ya. Jadi kedepannya ya saya doain Bang David jadi bisa biru semua, nggak jadi pun dilanjutin. Sayang sekali karena ini niatnya mulia sekali loh. Asli. Itu baru satu tuh. Nah tadi Bang David juga sebutin nih kawan-kawan, ada kartu relawan atau kartu asuransi ya. Cuma asuransi di sini menarik kawan-kawan, karena banyak sekali klasifikasinya nih. Nggak hanya tentang musibah ya, tapi ini tentang sesuatu yang sifatnya tuh jangka
panjang ke depan Ada lah ya. beberapa penyakit masyarakat pun ada di sini, seperti narkoba. Mungkin nanti kita tambahkan juga yang judi online, yang orang yang terikat dengan judi yang online. Hari ini jadi problem bersama ya, judi online ya. Ini saya menarik nih. Ada santunan kematian 1 juta. Itu maksudnya itu gimana tuh Bang? Itu untuk orang yang sudah mendaftarkan, memberikan KTP-nya dan masuk di database kita. Itu kalau dia mau mengklaim membawa kartu ini, kan kita akan cek. Oke, namanya sudah ada di database, ya kita akan berikan santunan. Keren. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang meninggal dulu ya. Ya, kita nggak harapkan orang meninggal. Jangan berharap meninggal ya kawan-kawan. Bahaya ntar demi 1 juta meninggal lagi. Ini jangan sampai dipelintir. Kan sifatnya hanya membantu saja, santunan ya mungkin. Lalu ada layanan ambulans, ini udah umum lah ya. Semua politik pakai ornamen ambulan lah. Teman-teman nggak perlu dijelasin lagi tuh. Terus ketiga ada bantuan hitan untuk anak relawan. Artinya teman-teman yang punya anak lah ya, atau adik boleh lah ya. Yang penting masih family gitu Bang. Family. Ini bisa langsung di sini. Nah ini beasiswa S1 nih, ini menarik nih. Ini dikuliahkan dan sekaligus diberikan uang jajan atau gimana nih Bang David? Kita kuliahkan dengan catatan IPK-nya minimal 325. Baru kita masuk kategori dapat beasiswa. Jadi tidak semuanya bukan, tapi ada persyaratan khusus, IPK-nya harus minimal 325. Itu akan mendapatkan beasiswa. Itu menarik ya. Dan memang wajib sih ada standar khusus tuh wajib. Karena beasiswa memang harus kayak gitu kan. Jadi ada unsur kompetisi kan, yang sehat buat teman-teman semua nih yang belajarnya mau lebih giat. Ini ada kesempatan nih. Tinggal hubungin Bang David atau nanti ke poskonya gitu Bang ya. Benar. Tapi uang jajannya dapat juga nggak nih Bang? Enggak, uang jajannya uang jajan mandiri tetap ya. Mandiri. Kita siapkan untuk kirain dapat juga tuh. Berhubungan dengan biaya sekolahnya aja, biaya kuliahnya. Nah, konsultasi KDRT dan perlindungan anak. Bang masih ada ya Bang? Banyak. KDRT. Ya kan kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita online, itu masih banyak sekali di wilayah Jakarta Utara, utamanya Cikoding. Kita sering baca ya, kalau zaman dulu kan di media cetak ya, pos kota gitu ya, koran, di lampu merah ya, koran ya. Itu kan banyak sekali KDRT, kekerasan terhadap anak. Nah, ya kita akan membuka ruang untuk konseling itu. Ini gimana rules ketika ada orang yang mau konsultasi nih? Ya, tadi kita akan cek dulu, dia harus sebutkan nama dia, nomor KTP dia, dan nomor telepon dia. Begitu kita cek memang sudah terdaftar dalam database kita, ya kita akan terima. Kita akan berikan layanan konsultasi gratis terhadap masalah yang mereka hadapi. Ini saya nanya izin nih, kalau dia belum terdaftar nih Bang David, tapi memang dia lagi tuh. Segera dia harus mendaftar. Tetap itu nggak bisa, harus dia masuk di database kita dulu. Tapi artinya bukan prioritas daftar dulu, ditolong dulu, mungkin bisa otomatis kali ya. Iya. Jangan sampai daftar dulu takutnya keburu kenapa-napa tuh Bang ya. Makanya kita usahakan nih, kita sosialisasikan kartu asuransi kita ini, kartu relawan ini, kita minta tim untuk turun door to door supaya semua kebagian. Menarik. Yang ada di Cikoding. Terus layanan konseling narkoba, wes keren sekali nih. Ini orang-orang yang kecanduan atau lagi terjebak, bisa langsung konseling lah ya, Bang David. Karena kan sebenarnya mereka sendiri korban ya. Pasti. Layanan konsultasi hukum, nah ini dia nih. Ini maksudnya gimana nih? Karena kita udah punya kepolisian nih Bang David. Ya, jadi misalkan mereka yang punya masalah hukum, yang ingin melaporkan, atau lagi dilaporkan seseorang, dia tidak tahu harus mengadu, bercerita kepada siapa, ya kita akan buka ruang itu. Oke, berarti ada ruang advokasi di sana ya? Ada ruang advokasi. Luar biasa. Ini enak sekali nih jadi relawannya Bang David ya. Bener-bener unsur kehidupannya ini udah terwakili nih. Bukan cuma ya, artinya ngedukung Bang David untuk jadi wakilnya.
semasa dia ngedukung pun Iya. dia punya asuransi. Ya. Menurut saya ini keren sekali sih kawan-kawan. Ya. Ya persetan sama ini program itu terkorelasi sama DPRD atau enggak, menurut saya ini sisi kemanusiaan yang Ya. sangat penting ya Bang Ya. David ya. Ya. Artinya semua orang berhak menolong orang lah ya. Ya. Dan berhak juga nih program-program ini untuk siapapun lah ya. Ya. Ini keren sih Bang David, asli saya bilang. 8 pendampingan layanan publik, ini juga teman-teman udah secara umum pasti paham Ya. lah ya Bang ya. Pelatihan peningkatan SDM. Nah, ini menarik nih. SDM yang kayak gimana dan mau digimana ini Bang David? Ya, kita kan terkoneksi juga dengan beberapa UMKM, Oke. dengan beberapa pabrik-pabrik. Karena kebetulan kan saya tergabung di HIPMI juga. Wih, luar Saya biasa. tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi jaringan kita cukup luas. Ada beberapa pengusaha yang punya pabrik-pabrik, Oke. punya kantor-kantor. Ya, kita akan buka ruang bagi masyarakat yang mungkin kurang beruntung, yang masih menganggur. Ya, kita akan berikan pelatihan. Uish. Pelatihan. Dia Luar misalkan sukanya di bidang apa, ya sukanya menjahit, ya kita akan masukkan di kursus menjahit untuk nanti dimasukkan di pabrik tekstil. Dia sukanya masak, kita ajarkan memasak supaya dia nanti bisa bergabung dengan catering-catering yang ada. Karena ini kan Biasa. kedepannya program Prabowo Gibran ini kan jelas sekali, bukan hanya sekedar janji politik. Tapi memang saya pastikan kalau Prabowo Gibran jadi nomor urut 2 dan insya Allah ya, satu putaran itu program makan siang dan susu gratis itu akan benar-benar dilaksanakan. Ya. Benar-benar dilaksanakan. Saya sepaham kalau di sisi itu ya. Karena dengan program tadi membuka banyak ruang lah ya. Ya. Sektor-sektor apapun. Tadi nomor 9 dan 10 ini hampir mirip ya, tadi Bang David udah jelasin juga tuh, Ya. peningkatan SDM dan keterampilan. Artinya teman-teman yang punya minat di non akademik atau akademisi itu menurut saya bisa langsung banget nih. Sayang banget sih nih kalau masyarakatnya nggak tahu program ini. Ya. Sayang nih, luar biasa. Dan ini gratis kan ya Bang ya? Gratis. Cuma jadi relawan aja Jadi ya. relawan aja. Luar biasa. Ini yang terakhir nih, ini yang sangat menurut saya sangat penting banget sih. Layanan rumah aspirasi. Nah, ini hari ini memang kebebasan berpendapat sering ditanyakan terus nih. Ya. Sering banget ya di persoalan. Ini maksudnya Bang David mau ngapain nih Bang? Ya, rumah aspirasi ya, maksud saya posko kita ini kita jadikan rumah aspirasi. Jadi ada warga yang ingin menyampaikan 1-2 usulan, kita tampung, kita akan tampung, kita akan lihat. Dan nanti kalau sudah ada beberapa orang menyampaikan aspirasi yang sama, berarti itu kita lihat sudah sifatnya udah urgensi. Oke. Sudah penting, akan kita dahulukan. Nah, Jadi, sejauh ini mana yang paling efisien atau mana paling banyak nih datang nih program ini? Yang sudah banyak menghubungi kita itu nomor 5 KDRT Perlindungan Nomor Anak 5. dan 7 layanan konsultasi hukum. Oke. Itu paling banyak ya? Itu paling banyak. Luar biasa. Jadi ya mungkin Artinya- saya bisa sampaikan di sini untuk warga yang belum sempat mendapatkan kartu relawan yang bentuknya seperti ini, itu bisa datang langsung. Boleh ya kita umumin? Boleh Datang dong, ke posko ya. boleh. Bisa datang langsung ke posko pemenangan saya yang ada di Kelapa Gading. Tuh, Tepatnya catat, ada di Jalan Sumagung 2, Blok I5 nomor 5. Itu nanti ada spanduk besar, ada baliho besar, posko pemenangan David Raharja. Itu bisa nanti ada tim-tim yang akan menangani di sini. Nanti yang selalu standby. link alamatnya kita taruh di deskripsi teman-teman. Tadi gue lewat situ patokannya itu Bang David apa? Stasiun LRT. LRT. Stasiun LRT. Tinggal belok kiri dong tuh. Ya, Gampang lah, tempatnya enak. ya. Nah, artinya ada 2 program yang udah jadi apa ya? Paling terbanyak lah teman-teman. Artinya akurasi ini benar-benar terjadi ya Bang David. Ya. Ini dengan sosialisasi yang
mungkin belum maksimal ya. Ya, belum maksimal. Itu aja udah sangat apa ya, berimpact ya. Gimana Ya, sangat kalau berimbas. ini Ya. udah masif nih. Wah, Ya, ngeri sekali nih program-program ini. 11 program saktinya Bang David dikasih judul kartu asuransi. Menurut saya keren ini sih. Ini yang buat Bang David sendiri apa tim nih? ada saya dan tim beserta tandem saya dari DPR RI. Ada tandemnya ya. Ya. Luar Pak biasa. Wagub kita, Pak Riza Oh, Patria. Bang Arija. Ya. Oh, luar biasa. Bareng tandem Bang Arija ya? Ya. Pak David. Wah, luar biasa. Pantesan programnya sakti, teruji. Ada kolaboratif dengan Wagub. Wah, ini menurut saya perfect. Tapi itulah teman-teman, satu pertanyaan aja tadi jawabnya tuh lumayan konkret ya. Gagasan untuk masyarakat Cikoding habis dibabat sama Bang David nih. Mudah-mudahan, saya berharap itu konsisten tuh Bang David. Dan nggak tebang pilih secara kasar. Oh, enggak semua. Malah Semua kalangan, ya. kita utamakan malah ini ke kelompok marginal Oh, yang iya. lebih ke pinggir lah istilahnya gitu. Yang lebih memang harus lebih banyak mendapatkan perhatian. Ya, sepakat. Luar biasa. Nah, itu tadi kawan-kawan gagasannya Bang David nih. Sekarang saya yang pilih pertanyaannya nih. Ini nyambung sama gagasan ya. Luar biasa gagasannya tadi, cuma kita harus uji sekali lagi teman-teman. Sebenarnya dari gagasan tadi atau secara spesifiknya, emang tujuan Bang David lah atau niat Bang David itu menjadi calon DPRD itu apa sih? Ini kita juga terus terang secara pribadi saya juga kepo banget nih. Wah, tahun kemarin ada Bang David, tahun ini ada Bang David lagi. Sebenarnya apa sih tujuan Bang David nih mau jadi caleg DPRD nih Bang? Boleh dikasih tahu lah Bang. Tujuan saya sebenarnya simpel. Ya,